Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan mata kuliah statistik dengan materi lanjutan analisis regresi korelasi. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, hubungan curah hujan dengan jumlah pasien di rumah sakit, hubungan antara besar gaji yang diperoleh dengan taraf pendidikan, hubungan tarif bicara telepon seluler dengan jumlah pelanggan telepon seluler. Secara umum terdapat dua macam hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana keeratan hubungan akan dianalisis oleh korelasi dan bentuk hubungan dianalisis oleh regresi. Dalam analisis hubungan, alat yang biasa digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel adalah scatter plot atau scatter diagram. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan, dalam hal ini hubungan linear antara dua variabel, di mana akan hanya berhubungan dengan kekuatan hubungan dan bukan hubungan sebab akibat. Scatter plot diagramnya seperti ini. Sebelah kiri ini menunjukkan suatu hubungan linear. Kiri atas ini menunjukkan linear positif. Dan yang bawah ini menunjukkan linear negatif. Kemudian sebelah kanan menunjukkan hubungan curvilinear. Ya. Di sini juga sama membentuk yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, di mana menunjukkan suatu hubungan antara variabel X dan Y ya. Oke. Berikutnya, dari analisis regresinya, metode yang mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, sini akan membicarakan apakah variabel-variabel tersebut berhubungan, perlu plotting data. Seberapa kuat hubungan tersebut? Apakah suatu variabel dapat diprediksi dari variabel yang lain? Suatu teknik statistik untuk membuat model matematika dan meneliti atau memeriksa hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, kita menggunakan analisis regresi, digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan pada variabel independen, menerangkan pengaruh dari setiap perubahan dalam variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini akan kita lihat dari suatu bentuk regresi. Regresi itu ada dua macam, regresi linear dan non-linear, di mana masing-masing dari regresi linear pun ada yang berbentuk sederhana dan non-sederhana, atau kita bisa menyatakan dengan jamak atau ganda. Kemudian non-linear, ini pun sama, ada non-linear sederhana dan non-linear non-sederhana. Untuk analisis regresinya, kita lihat di sini ada dua variabel, di mana variabel yang pertama yang menunjukkan variabel tak bebas atau dependent variable atau response variable atau unknown variable biasanya dinyatakan dalam satu bentuk variabel Y, dan variabel yang kedua adalah variabel bebas, di mana di sini disebut explanatory variable, regression variable, predictor variable, independent variable, known variable dinyatakan dalam variabel X. Untuk menunjukkan modelnya, biasanya dihubungkan dengan suatu bentuk grafik. Di sini ada sebelah kiri atas adalah hubungan linear, ya, di mana menunjukkan linearnya positif menuju dari titik kiri ke kanan dan ke atas. Kemudian yang di bawah ini menunjukkan hubungan linear negatif dari kiri ke kanan tapi menuju ke arah bawah. Nah, kemudian yang sebelah kanan di sini tidak ada hubungan linear, artinya hubungannya non-linear, ya, karena membentuk suatu kurva.
Dan yang di kanan bawah ini menunjukkan konstanta. Jadi tidak ada hubungan. Di sini sifatnya adalah konstan. Nah, dari diagram itu kita lihat bahwa pada regresi linear sederhana hanya satu variabel independen, X saja. Hubungan X dan Y digambarkan dengan fungsi linear. Perubahan Y diasumsikan dapat disebabkan karena perubahan X. Dan ini digambarkan oleh berbentuk seperti ini. Aplikasi yang mendasar dari regresi linear sederhana dinyatakan oleh bentuk lurus, garis lurus dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kita lihat di sini hubungan dari grafik kartesiusnya antara X dan Y. A ada pada suatu penggalan yang bernilai konstanta. Kemudian kalau kita lihat di sini dari suatu kemiringan bisa dibentuk dari beberapa titik di mana ada perubahan X akan diikuti oleh perubahan Y. Maka di sini disebut run. Run itu adalah perubahan X atau delta X. Ris itu adalah perubahan Y atau kita sebut delta Y. Maka dari perubahan delta X terhadap delta Y ini akan membentuk suatu kemiringan. Kemiringan itu yang kita sebut perbandingan antara ris dan run atau perbandingan delta Y per delta X. Kalau kita lihat, maka B ini merupakan suatu nilai koefisien kemiringan atau kita sebut koefisien slope atau kita sebut gradien. Nah, jadi di sini dalam persamaan Y sama dengan A plus BX ini, A ini merupakan suatu konstanta dan B-nya merupakan koefisien slope-nya atau koefisien kemiringannya atau gradiennya. Kemudian di grafik yang kedua di sini ada beberapa titik pencar, maka kita akan mencari garis lurus yang kita sebut linearnya. Yang mana yang paling cocok? Kita cari satu garis dari titik-titik ini yang paling banyak titik-titiknya yang membentuk suatu garis. Maka kita bisa mengambil suatu perwakilan bahwa disitulah terdapat satu garis linear. Di sini kita bisa lihat ada beberapa titik kita ambil sebagai linear. Kemudian ada beberapa titik lagi kita tarik garis sebagai linear. Seperti itu. Kemudian dari linear itu kita akan mengambil suatu linear regresi populasi. Artinya di sini bahwa kita akan membuat suatu model regresi ya, di mana variabel dependen Y ini akan sama dengan intercept itu adalah konstanta penggalan tadi nilai A, atau di sini di dalam persamaan ini adalah disebut alfa. Kemudian plus BI kali X. BI ini adalah koefisien slope atau kemiringan atau gradien. Nah, komponen dari alfa plus beta I X ini adalah suatu komponen linear, di mana X-nya ini adalah independen, ya. Nah, kemudian di sini ada plus E. Ini bisa digambarkan sebagai suatu epsilon. Nah, ini adalah komponen random error, di mana kita mengambil random error atau residual atau sampahnya. Jadi di dalam statistik, semua data itu akan diperhitungkan semua. Tidak ada data yang lolos, sekalipun itu adalah data error. Karena itulah di dalam statistik kita harus menggunakan suatu data yang sifatnya fakta, yang real, tidak boleh fiktif. Karena nanti akan menyatakan dalam satu hubungannya pun akan menunjukkan suatu hubungan yang real, yang bisa dipercaya, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dari hasil perhitungannya. Kita lihat di sini bahwa apa yang didapat dari persamaan tadi bisa diasumsikan bahwa error independen atau E tadi secara statistik, distribusi probabilitas dari error itu berdistribusi normal, distribusi probabilitas dari error itu mempunyai variasi yang konstan, dan ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Nah, di dalam bentuk itu kita akan melihat bahwa regresi linear populasi akan digambarkan sedemikian.
di mana sumbu X dan Y. Kemudian kita lihat di sini ada intercept yang tadi sebagai penggalan data konstan, yang kemudian menghubungkan beberapa titik di sini yang dimana terjadi perubahan X dan Y, sehingga membentuk suatu slope atau kemiringan. Dan kemudian di sini kita lihat ada suatu nilai prediksi untuk Y terhadap X. Kemudian ada nilai observasi ya dari Y untuk X juga. Nah, dari nilai prediksi dan hasil observasi, hasil penelitian, ini akan terjadi suatu range, maka nilai range inilah adalah suatu nilai epsilonnya atau nilai errornya. Oke. Nah, dari nilai tersebut kita bisa mengambil suatu cara menentukan garis. Ada dua cara untuk menentukan garis. Yang pertama adalah metode tangan bebas atau freehand method, dan yang kedua adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana kita menentukan suatu persamaan regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara titik aktual Y dengan titik prediksi Y. Nah, kita lihat sekarang least square method. Kita ambil garis yang terbaik antara garis yang meminimisasi sum of square difference antara titik data dan garis secara vertikal, yaitu sum of square difference. Di sini ada secara matematika 2 min 1 dikuadratkan, 4 min 2 dikuadratkan, 1 min 5 1,5 min 3 dikuadratkan, 3,2 min 4 dikuadratkan, dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah 6,89. Dari mana? Kita lihatnya adalah dari beberapa titik ini. Karena ini yang menghubungkan X dan Y, maka akan ketemu suatu hubungan di mana antara X dan Y. Ya. Dari garis-garis inilah yang membentuk suatu titik sum of square difference, ya. Nah, di sini kita lihat ada yang menghubungkan 1, 2 titik di sini, ya. Kemudian ada titik di mana ini adalah berapa 2-nya dan berapa 4-nya, titik 2 dan 4. Kemudian kita pun di sini lihat ada titik 4. Kemudian di sini ada titik di sini 4. Kemudian ada ya 4, 3, 2. Kemudian di sini 3, 1,5. Jadi titik ini adalah titik-titik koordinat yang nanti kita hubungkan dengan di mana X min Y dikuadratkan dan seterusnya, sehingga menghasilkan 6,89. Jadi di sini rumusnya sebenarnya adalah X min Y dikuadratkan. X min Y dikuadratkan. Yang pertama, X min Y ini adalah di sini. Karena kita punya Y min X. Y min X dikuadratkan, Y min X dikuadratkan. Jadi 1, ini koordinat 1 dan 2, artinya X-nya 1, Y-nya 2. Koordinat 2, 4, artinya X-nya 2, Y-nya 4. Sehingga di sini dari 1, 2, berarti 2 dikurangi 1 dikuadratkan. Ini 4 dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, titik ini adalah titik koordinat 3 dan 1,5. Maka di sini menjadi 1,5 dikurangi 3 dikuadratkan.
Kemudian di sini adalah koordinat 4 dengan 3,2. Maka di sini 3,2 dikurangi 4 dikuadratkan. Nilainya adalah 6,89. Ya, jadi dari koordinat-koordinat itulah membentuk sum of square difference. Kemudian mari kita bandingkan dua buah garis. Garis kedua adalah garis horizontal. Nah, dari garis horizontal itu kita akan membentuk suatu garis di mana the smaller the sum of square difference, the better the fit of the line to the data. Jadi kita akan membentuk di sini ada garis kedua dari garis horizontal, yaitu kita mengambil data ini, kemudian data kemiringan, sehingga kita akan membentuk di sini ada bisa mencari berapa nilai kemiringannya atau koefisien slope-nya. Modal dasar dari metode least kuadrat terkecil adalah nilai data pengamatan XI, YI. Nilai pengamatan Y dimodelkan dalam bentuk YI sama dengan pola plus error, di mana pola sama dengan Y dalam bentuk di sini diberi topi ya, artinya menunjukkan Y suatu variabel, sama dengan A plus B XI. Nah, tujuan dari sistem ini atau pola ini adalah mencari nilai A dan B, sehingga jumlah error kuadrat sekecil mungkin. Secara matematika, kita akan melihat berapa nilai EI yang sama dengan YI min Y topi. Y topi ini adalah suatu persamaan linear. Y adalah Y di dalam pola plus error, dan Y topi adalah persamaan linear A plus B XI. Di dalam pola least square method atau metode kuadrat terkecil, kita akan mendapatkan nilai Y, nilai E. E ini adalah selisih antara Y min Y topi, di mana Y min A plus BX. Jadi kalau demikian, E adalah Y min A min BX. Nah, untuk L-nya di sini adalah sigma dari E kuadrat, di mana berarti sigma dari Y min A min BX dikuadratkan. Kita dapat menghasilkan suatu nilai A dan B, di mana do L per do A adalah 0, do L per do B adalah 0. Nah, ini adalah suatu nilai dari perubahannya. Kemudian untuk least square, juga kita menggunakan L sama dengan sigma E kuadrat sama dengan sigma Y min A min B X dikuadratkan. Dengan perubahan L terhadap A adalah 0. Maka di sini berarti 2 dari sigma Y min A min BX min 1 dikali min 1 sama dengan 0. Karena semua kita dikalikan dengan min 1, berarti min 1 bisa dikalikan dengan 2, menjadi min 2, dikali sigma Y min A min BX sama dengan 0. Jadi kalau gitu, jumlah atau sigma Y min A min BX sama dengan 0, sigma Y min NA min B sigma X sama dengan 0. Berarti NA adalah sigma Y min sigma min B sigma X. A-nya di sini berarti sigma Y per N min B sigma X per N
atau A adalah Y rata-rata min BX rata-rata. Nah, turunan yang berikutnya juga masih bisa kita lihat seperti ini. L adalah sigma E kuadrat sama dengan sigma Y min A min BX dikuadratkan. Perubahan L dan B adalah 0, yang sama dengan 2 kali sigma Y min A min BX dikalikan min X sama dengan 0. Min ini bisa pindah dikalikan dengan yang di depan, konstanta min 2. Kemudian di sini menjadi dipersamakan menjadi sigma dikalikan X kali Y, A kali X, BX kali X berarti BX kuadrat sama dengan 0. Sigma XY min AX min BX kuadrat sama dengan 0. Ini bisa dipecah menjadi sigma XY min A kali sigma X min B kali sigma X kuadrat. Kemudian B sigma X kuadrat adalah sigma XY min A sigma X. Sigma XY ini diubah lagi menjadi yang tadi masuk A, sigma Y per N min B sigma X per N dikalikan sigma X. Kemudian sigma X Y turun, ini dikeluarkan dari kurungnya menjadi min sigma Y sigma X per N plus B sigma X dikuadratkan plus N. Kemudian B sigma X kuadrat min B sigma X dikuadratkan per N itu sama dengan sigma XY min sigma Y sigma X per N. B-nya bisa kita ambil dari persamaan tadi, yaitu B sama dengan sigma XY min sigma X sigma Y per N dibagi sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N. Inilah nilai B-nya. Tadi kita sudah dapatkan nilai A, maka sekarang kita dapatkan nilai B. Sebuah agen real estate ingin menguji hubungan antara harga jual rumah dengan ukuran rumah diukur dalam square feet. Diambil sampel secara random sebanyak 10 rumah. Variabel tak bebas sama dengan harga rumah dalam $1.000. Variabel bebas sama dengan luas rumah. Kita ambil datanya adalah sebagai berikut. Data di sini menunjukkan harga rumah dalam $100 ya untuk per ukuran ini. Kemudian luas rumah dalam meter dalam feet persegi. Kemudian kita ambil model rumah itu menggunakan scatter plot dan garis linier. Kita lihat di sini dari data itu kita buat titik garisnya sehingga membentuk suatu linier. Nah, kemudian kita lihat ada slope di sini, bisa terlihat ada slope-nya yaitu perbandingan perubahan square feet terhadap house price ya, sehingga nilai slope-nya itu sama dengan 0,10977. Intercept-nya kita bisa ambil 98248. Nah, sehingga kita akan mengambil di sini suatu bentuk persamaan untuk Y. Ya, untuk Y A plus BX. Dari mana? Ya, dari satu perhitungan. Nah, perhitungannya bisa secara manual ataupun secara perhitungan Excel atau perhitungan SPSS. Jadi di sini kita akan membuat suatu modelnya dulu ya seperti ini. Di dalam perhitungannya nanti berikutnya ada
ada bagaimana kita akan membuat suatu perhitungan. Nah, interpretasi dari interceptnya akan dimasukkan seperti ini. Harga rumahnya menjadi suatu ikutin persamaan, yaitu ini sebagai A-nya, interceptnya 98,24833. Kemudian ini koefisien pengembangannya atau koefisien dari perubahan slope-nya 0,10977 dari luas rumah ya. Nah, di sini artinya bahwa A sebagai estimasi nilai rata-rata Y pada saat tidak ada perubahan apa-apa dalam rumah tersebut. Jadi artinya bahwa dia konstanta. Ya. Di sini tidak ada rumah yang mempunyai luas 0, nggak mungkin. Maka dengan tanpa ada perubahan atau tanpa ada rumah saja, nilai Y itu sudah senilai 98,24833. Hanya mengindikasikan bahwa untuk rumah dengan ukuran yang diobservasi biaya sebesar 98,98248,33 dolar adalah bagian dari harga rumah yang tidak bisa dijelaskan oleh luas rumah dalam square feet. Jadi secara harga dasar saja rumah itu senilai 98.248,33 dolar ya, dalam bentuk dolar. Oke, kemudian di sini kita pun akan membentuk suatu nilai interpretasi slope, yaitu kita mencari nilai B-nya atau kita menerangkan kenapa ada B. B di sini adalah diestimasikan dari perubahan rata-rata nilai. Y sebagai hasil dari perubahan 1 unit X. Di sini nilainya adalah sebesar 0,10977. Menunjukkan bahwa rata-rata nilai rumah meningkat sebesar 0,10977 dikali 100 dolar ya, adalah 109,77 untuk setiap penambahan ukuran 1 feet persegi. Karena ukurannya bukan meter lagi, pakainya feet atau foot ya. Nah, nanti tinggal dikonversi terhadap meter persegi. Nah, kemudian kita bisa menunjukkan prediksi harga rumah dengan luas 2000 square feet. Artinya untuk rumah dengan ukuran 2000 square feet, kita memiliki harga 9825,25 ditambah 0,1098 kali 2000, yaitu 317,85. Prediksi harga rumah untuk luas 2000 feet kuadrat adalah 317,85 dikalikan 1000 dolar, sehingga nilainya adalah 317.850 dolar. Bagaimana dengan bentuk untuk nonlinier? Bentuk untuk nonlinier kita gunakan adalah Y sama dengan AB pangkat X. Atau bentuk kedua Y sama dengan AE pangkat BX. Atau bentuk ketiga adalah Y sama dengan A X pangkat B. Untuk bentuk
yang sifatnya non-linear, maka kita harus menggunakan metode matematika logaritma, ya. Untuk bentuk Y sama dengan A, B pangkat X, untuk menurunkan si X supaya sejajar dengan variabel lain, maka kita harus jadikan semuanya logaritma. Log Y sama dengan log A sebagai konstanta. X ini turun, sejajar, tapi kemudian dikasih log B. Maka kita bisa mencari berapa nilai A dengan masih mencari log A sama dengan sigma log Y per N. Min log B kali sigma Y per N. Log B sama dengan siapa log Y-nya? N sigma X log Y. Min sigma X sigma log Y. Dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat, maka analisis korelasinya, koefisien korelasi populasi atau kita sebut rho adalah ukuran kekuatan hubungan linier antara dua variabel dalam populasi. Koefisien korelasi sampel R adalah estimasi dari rho dan digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linier dalam sampel observasi. Kita lihat hubungan scatter plot-nya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini hubungan linier yang sangat kuat, ya. Dimulai dari titik 0. Karena di sini artinya bahwa ketika kedua variabel ini pada posisi 0, maka tidak ada hubungan apa-apa. Berikutnya, ada titik lagi. Di X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini akan membentuk suatu linier yang kuat. Atau linier yang lemah. Kenapa? Karena membentuknya miring ke bawah. Menujunya ke bawah. Artinya dia bersifat negatif. Nah, hubungan yang lemah pun bisa terjadi pada bentuk plot seperti ini, yang sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini sebarannya lebih luas daerahnya. Kalau semakin ikatan dengan suatu daerah yang semakin luas, ini ikatannya akan semakin lemah. Baik yang ikatannya membentuk ke arah positif ataupun ke arah negatif. Ya, kalau kita lihat daerah ini kan semakin besar kan? Kalau ini kan ramping. Nah, jadi kalau yang ramping seperti ini, ketika dia berikatan itu akan semakin kuat. Kalau yang lebar itu akan sulit untuk saling berikatan, sehingga hubungannya akan menjadi lemah. Makanya ini bisa digambarkan bagaimana suatu hubungan teman yang mungkin tidak selalu bersama-sama, artinya daerahnya besar, luas, sehingga keakrabannya pun akan lebih kecil daripada seorang sahabat yang selalu bersama-sama, ya, sehingga dia membentuk suatu kekuatan atau kekuatannya menjadi tinggi. Berikutnya kita lihat di sini analisis hubungan dengan scatter plot juga. Ini tidak ada hubungan. Ini akan sulit kita buat suatu bentuk hubungannya. Karena dia menyebar dan melingkar seperti ini. Atau membentuk seperti garis ini, garis konstanta. Ya kan? Nah, ini juga tidak ada hubungan antara X dan Y. Kemudian kita lihat interpretasi koefisiennya membentuk jika interval koefisien kisarannya adalah antara 0 dan 0,199, artinya hubungannya sangat rendah. Kemudian antara 2 dan 0,399 rendah, 4 sampai 0,4 sampai 0,599 cukup, 0,6 sampai 0,799 kuat, dan 0,8 sampai dengan 1 ini hubungannya adalah sangat kuat. Ya. Karena nilai R, nilai suatu hubungan ini hanya dibatasi sampai
1, yaitu nilai yang sempurna. Untuk korelasi, koefisien korelasi pada sampel kita gunakan rumusan R-nya seperti ini. Atau yang kedua, nah ini menunjukkan nilai R dengan perhitungan manual, di mana R adalah koefisien korelasi sampel, N adalah banyaknya sampel, X adalah nilai variabel independen, dan Y nilai variabel dependen. Soalnya bisa kita ambil seperti ini. Misalkan kita ambil contoh perhitungan tinggi pohon dengan ukuran diameternya. Tinggi pohon adalah Y, diameternya dari X. Maka dari data ini kita buat berapa sigma Y, sigma X, ya. Kemudian bagaimana jika X dengan Y diperkalikan, Y yang dikuadratkan dan X dikuadratkan. Kita buat data tabel ini sesuai dengan kebutuhan rumus, ya. Karena pada dasarnya tabel ini adalah cara mudah bagi kita untuk mengolah data. Kalau data ini sudah lebih mudah diolah dengan kita mengambil sampel ada beberapa pohon sehingga membentuk rata-rata pohon ini sekian dan sekian, ini kan lebih mudah kita berhitungnya. Ya. Kemudian dari data ini kita akan coba perhitungkan dengan cara manual, maka kita akan dapatkan nilainya adalah R-nya 0,886. Titik-titik posisinya kita bisa pada posisi-posisi ini. Ya, dari posisi Y-nya berapa, X-nya berapa, ini kita bisa ambil dari titik-titik ini. Sehingga dengan kita hitung secara manual, R-nya dapat 0,88, ini menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara X dan Y. Jadi bayangin, kalau ada pohon yang tinggi, tapi diameternya kecil, bukankah riskan untuk tumbang? Maka kita akan di sini kita akan melihat bahwa suatu data kita akan bagaimana ukuran dengan tinggi itu bisa saling keterikatan. Sehingga yang diinginkan oleh kita adalah suatu pohon yang tinggi dan besar sehingga menjadi kokoh. Ya. Nah, karena kalau tinggi dan ramping bagi pohon itu ketebak angin itu membuat riskan untuk tumbang. Nah, di situ aja kita bisa lihat semakin perbandingan atau R-nya itu yang menunjukkan dia tinggi, maka akan semakin kuat hubungannya. Ya. Oke, sampai sini dulu materi tentang analisis, regresi, dan korelasi. Kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Semoga manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.